Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah pada hari ini, urapi kami semua, sehingga kami Tuhan dibekali untuk menghadapi hari-hari ke depan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara semua. Salam. Tak perlu semangat walau kesaksian tadi banyak bergumulan, tapi itulah hidup. Kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mika pasal 7 ayat 7 sampai 13. Kitab Mika pasal 7 ayat 7 sampai 13. Saya kembali undang kita semua bangkit berdiri. Saya mulai dari ayat yang ke-7, demikian bergantian. Demikian firman Tuhan, Mika pasal 7 ayat 7. Tetapi aku ini menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah penyelamatku. Allahku akan mendengarkan aku. Aku akan menanggung kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan menegakkan keadilan bagiku. Ia akan membawa aku kepada terang, sehingga aku melihat keadilannya. Akan datang harinya untuk membangun kembali pagar tembokmu. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Kasyasu sampai Mesir, dari Mesir sampai Sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi negeri mereka akan menjadi sunyi sepi, gara-gara penduduknya sebagai buah perbuatan mereka. Puji Tuhan. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang haus akan firman Tuhan, sebab firman Tuhan akan menerangi setiap kehidupannya. Saudara, ini minggu ketiga atau Advent yang ketiga, artinya adalah menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Tanggal 25 Desember seluruh dunia merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat, dan semua orang menantikannya. Dalam penantian ini, saudara, di minggu Advent atau penantian ketiga, kita diminta mulai bersukacita. Ya, persiapan menyambut Natal sudah semakin maksimal. Tadi mulai ada kesaksian akan bepergian keluar ke kota, itu juga bisa menyambut Natal dan Tahun Baru. Jadi ada sukacita. Kita melihat surat dari Nabi Mika. Mika disebut nabi kecil dari sekian banyak nabi di Perjanjian Lama, seperti Nabi Nahum dan lain sebagainya. Disebut nabi kecil karena berita yang mereka pesankan itu sangat singkat. Seperti surat Mika ini hanya 7 bab atau pasal. Tidak seperti Nabi Yesaya begitu banyak. Walaupun Nabi Mika termasuk nabi yang kecil, tetapi dia tetap dipakai oleh Tuhan di dalam memberitakan atau menubuatkan apa yang akan terjadi bagi umat pilihan Tuhan. Pada waktu Mika hadir, dia telah bernubuat untuk 3 masa atau 3 periode raja yang berkuasa pada waktu itu. Jadi cukup panjang, tetapi pesannya itu yang diberitakan berulang-ulang. Situasi pada saat itu setelah bangsa Israel sampai di tanah Kanaan,
dengan situasi yang hancur-hancuran, baik Allah sudah tidak ada lagi, dan kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda ada dalam permasalahan, di mana bangsa Samaria mereka mulai sangat berkompromi dengan bangsa Asyur dalam menghadapi persoalan, minta pertolongan kepada bangsa Mesir, bangsa Asyur, sehingga mereka menjadi kompromi dan banyak penderitaan pada waktu itu, sehingga perlu diberikan pertolongan, penghiburan, pengharapan daripada Nabi Mika kepada umat pilihan Tuhan. Karena memang pada waktu itu banyak sekali pelanggaran daripada umat Israel. Jadi mereka setelah kembali, mereka hidup kompromi, dipengaruhi oleh penduduk sekitarnya, sehingga Tuhan menegur bangsa Israel. Dan bangsa Israel juga diejek orang. Di mana Tuhan kalian itu? Baik Allah kalian rubuh, ibadat tidak jalan lagi. Jadi bangsa Israel itu sangat dihina oleh orang. Dan memang Nabi Mika merasakan teguran Tuhan, dibuat berbagai persoalan seperti yang dihadapi dunia pada saat ini. Itu yang dihadapi saudaraku karena pelanggaran manusia. Dalam pasal 7 diawali dengan ratapan Nabi Mika terhadap kebobrokan orang Israel. Jadi Nabi itu tidak tahan melihat kejahatan dan juga penghukuman Tuhan, tetapi dia juga memohon akan adanya kemurahan hati Tuhan, pertolongan, sehingga tidak terus bangsa itu diejek oleh orang lain, dan kiranya Tuhan memulihkan. Kita lihat sejenak di ayatnya yang pertama pasal 7. Itu sebabnya di ayat 7 pasal 7, tetapi aku ini menanti-nantikan Tuhan. Jadi kata tetapi artinya ada kehancuran besar, sepertinya orang udah pada putus asa, berbagai masalah. Tetapi Nabi Mika bernubuat supaya bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Inilah situasinya yang ada ditulis dalam ayat 1. Betapa celakanya aku, sebab keadaanku, itu mewakili Israel, seperti pemungut sesudah pengumpulan buah musim panas, sesudah pemetikan susulan buah anggur, tidak ada lagi buah anggur untuk dimakan, atau buah ara kusukai. Jadi seolah-olah udah habis panen semuanya, hanya sisa-sisa yang mentah, yang gak beres. Begitulah yang dialami bangsa Israel. Ini menggambarkan semua sisa-sisa yang sudah mau dibuang, yang tinggal, tidak ada yang disukai. Yang kedua dilihatnya situasi Israel, orang saleh lenyap dari negeri. Dia hampir tidak menemukan orang yang saleh. Semua orang tinggalkan kesalehannya. Dan tidak ada lagi orang jujur di antara manusia per tahun itu di negeri Israel. Mereka semuanya mengincar darah, masing-masing menjerat sesamanya dengan jari. Itu bisa kita lihat kondisi dunia dan Indonesia saat ini. Tangan mereka lihai berbuat jahat. Pemimpin menuntut imbalan, semua minta sogok. Hakim menerima suap. Saudara lihat perkara-perkara boleh diselewengkan. Pembesar memberi putusan sesuka hatinya, dibela yang punya uang, dan semuanya mereka putar balikan. Kita bisa lihat sekarang ketidakadilan. Ayat 4, orang yang terbaik di antara mereka bagaikan onak-onak duri. Dihitung-hitung semuanya, kayak ini yang paling baik dari semua. Itu pun seperti duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri.
Yang jujur pun rupanya sepertinya memagari, tetapi kena juga kita. Telah tiba harinya bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu. Jadi sudah datang pengintai-pengintai menantikan Israel rubuh. Tetapi ingat, Tuhan akan menghukum orang yang menghina Israel. Sekarang akan terjadi kegemparan di antara mereka. Janganlah mempercayai teman. Pada waktu konflik seperti saat ini juga harus hati-hati ya. Apakah itu saudara, famili, keluarga, satu rumah pun perlu hati-hati. Janganlah mempercayai teman, janganlah mengandalkan kawan. Jagalah pintu mulutmu. Sila berkata-kata akan hukum. Sekarang ini juga demikian. Bahkan terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Ini orang yang terdekat, istri, suami, anak. Hati-hati. Sebab apa sebabnya? Saat itu sebab anak laki-laki menghina ayahnya. Itu paling mengerikan. Ya, kita besarkan, udah besar, kita dihina. Anak perempuan bangkit melawan ibunya, dihajar juga ibunya. Padahal dibesarkan sedemikian rupa. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Jauhlah hal ini dari kita. Musuh seorang ialah orang-orang seisi rumahnya. Itulah kondisi yang dialami bangsa Israel, sehingga dihina orang. Sekarang boleh melihat keadaan di negara kita. Telah dipeta semua hutan di Sumatera dan ketahuan apa yang terjadi. Telah diperiksa melalui drone yang sebelumnya yang ada perusahaan di Jakarta mengawasi semuanya hutan itu. Ya, semua datanya ada di Jakarta satu gedung. Di situ orang bercerita, dapat data itu, gedung itu terbakar. Supaya data siapa yang merusak, apa yang terjadi tidak ketahuan. Sebab bukti telah terbakar. Rakyat menderita. Tidak ada keadilan. Orang bisa katakan tutup ini, tutup itu, jangan ini, jangan itu. Siapa yang ada di sana? Di mana orang-orang kita yang kuat yang katanya ahli, seorang dari suku yang sudah berhasil? Di mana artis-artis terkenal dari kampung kita yang punya banyak uang? Entahlah. Tetapi penderitaan itu, ketidakadilan itu terjadi. Kira-kira seperti itu yang diratapi atas kebobrokan Israel oleh seorang nabi kecil yaitu Mika. Dia menangis meratapi, aduh nasibmu umat pilihan Tuhan. Dan orang mengejek. Inilah pesan pengharapan yang sudah kita baca tadi dari ayat 7. Setelah judul pasal 7 ayat 1, ratapan atas kebobrokan Israel, tetapi ini menjadi pengharapan bagi kita, anak-anak Tuhan, khususnya kita di negara kita ini yang mengalami banyak masalah. Perlu kita tetap mengharapkan akan keadilan. Keadilan dari orang sangat terbatas, tapi kita mohon keadilan bagi Yerusalem, bagi kita anak Tuhan, datangnya dari Tuhan. Ayat emas kita di minggu ini yang membuat kita patut bersukacita, ya patut optimis, semangat menghadapi situasi. Tadi malam Bapak Gembala dapat berita dari bahwa Pung Sen sakit ya, di rumah sakit. Kalau udah malam dapat beritanya, tidak ada juga di pastori. Dalam Bapak Gembala tidak berani jalan sendiri jauh ke sana ya. Tapi doa perlu dipanjatkan bagi dia. Kadang-kadang akhir tahun itu macam-macam saja ya. Ada saja. Beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala mengingatkan jelang akhir tahun baru itu bisa ada masalah. Bukan ramalan atau apa-apa. Kadang-kadang kalau kita berdoa itu seolah kita merasa apa yang akan terjadi.
ya pengharapan, tetapi aku ini menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah penyelamatku. Allahku akan mendengarkan aku. Amin. Orang bisa jatuh, boleh semua terjadi, kita alami, bisa dalam keluarga kita. Tetapi pesan Tuhan kepada kita, tetapi jangan makin kita lemah, tapi kita perkuat pengharapan kita kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, berarti kita ada kepercayaan, ada optimis. Oh, tadi Ibu Arkan bilang nggak percaya, terus bilang dokter terkena panik, karena memang bisa orang trauma ya, nggak percaya. Tapi saudara, Bapak Gembala terlanjur doa bahwa semua hilang. Kalau nggak percaya, ngapain Pak Gembala berdoa? Amin. Harus dengar waktu kita berdoa di rumah sakit. Waktu itu doanya tidak operasi, tetapi aku ini menanti-nantikan Tuhan. Apapun pergumulan saudara, nantikan Tuhan. Keputusan memang sama Dia, tetapi kita diminta untuk andalkan Tuhan. Orang boleh jatuh, itu dijelaskan tadi, begini, dia keluarga bin orang di pangkuannya pun jangan dipercaya, anak jangan dipercaya. Kita seringkali kecewa, tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Cobaan datang, tadi kita bisa lihat ada sakit, celaka, semua boleh datang. Kita tidak bisa menghambat. Kita boleh melihat, ya, salah apa yang di kampung itu? Habis ini, hilang saudara, salah apa? Mereka tidak bersalah, tapi kenapa harus menghadapi? Tidak ada air bersih. Satu kali ada yang berteriak begini, ya Allah, rumah ini penuh pakaian, kami tidak hidup dari pakaian ini, kami butuh makan. Udah menumpuk pakaian, kami butuh makanan, kami butuh tempat tinggal, rumah kami udah gak ada, mau di mana? Tidak cukup ini. Yang paling lucu lagi begini, kami tidak perlu masak, lega pikir, tak ada yang kirim pakaian dalam, baik buat perempuan, baik buat laki-laki. Iya bayar. Sama aja kita perlukan kan? Yang paling mengerikan, ada bapak-bapak muncul pakai jilbab penuh. Bapak-bapak Gembala situ, kenapa kau pakai itu? Tak ada dikirim pakai laki-laki, apalagi habis. Inilah aku pakai yang ada. Berjilbab penuh, pada kumisnya tebal. Itulah keadaan. Mari kita pegang di penghujung tahun ini sebagai penghiburan bagi kita. Tanamkan dalam hati, apapun situasi. Kadang-kadang justru kita membutuhkan uang, tidak ada. Kita membutuhkan lebih banyak uang, seperti Natal, tahun baru ini, menghadapi kenaikan kelas mungkin dan sebagainya, butuh uang. Justru kita tidak ada job. Bisa begitu. Ketika kita tidak ada uang, justru sakit. Ketika orang jauh dari kita, ternyata kita ada masalah, tidak ada tempat perlindungan. Kadang Tuhan izinkan seperti itu. Tapi pegang kembali ayat ini, tetapi aku ini menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah penyelamatku. Allahku akan mendengarkan aku. Dan kemudian dia menyatakan teguran kepada orang yang mengejeknya. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Jadi kalau saudara diejek orang, jangan simpan di hati, lewatkan saja. Mau boleh mengejek aku sekarang, nanti terbalik kau yang macam-macam, aku tertawa.
sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Amin. Ini perlu kita pegang. Sekalipun ada kalanya kita memang jatuh betul-betul, gak punya apa-apa, gak bisa bergerak-gerak, tapi itulah pesan Tuhan. Aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, kayak tidak ada terang, tidak ada bantuan, Tuhan menjadi terangku. Dan dia menyadari kembali dalam dirinya, kenapa dapat cobaan ini terhadap bangsa ini. Melalui dirinya dia merendahkan diri. Aku akan menanggung kemarahan Tuhan. Dia menyadari bahwa semua peristiwa yang terjadi atas Israel dan Yehuda itu karena mereka jauh dari Tuhan. Sebab aku telah berdosa kepadanya sampai ia memperjuangkan perkaraku, menegakkan keadilan bagiku. Ia akan membawa aku kepada terang sehingga aku melihat keadilannya. Tak selamanya Tuhan menegur kita. Amin. Amin. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan nanti akhirnya ternyata bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Ayat 12 kita lompat. Pada hari itu orang akan datang kepadamu, kepada bangsa Israel, dari Asyur dan kota-kota Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung, datang kepada Israel, mengaguminya karena ada berkat. Tetapi negeri mereka yang memusuhinya akan menjadi sunyi sepi gara-gara penduduknya sebagai buah perbuatan mereka. Israel, Abraham berkata, menerima pesan dari Tuhan, siapa yang memberkati engkau, hai Israel, siapa yang memberkati engkau, akan aku berkati. Siapa yang mengutuk engkau, aku akan mengutuk mereka sekarang. Jadi mari kita, saudara, ketika ada kesulitan, cepat kita datang kepada Tuhan. Tuhan bisa sanggup pulihkan bahkan lebih lagi dari yang ada, saudara kekasih. Amin Bapak Ibu. Boleh hilang sekian, tetapi kalau kita tidak jadi putus asa, tidak langsung marah-marah sama Tuhan, ya kita anak Tuhan, kalaupun kita lemah, kita jatuh, Tuhan tidak biarkan. Tuhan pasti akan mengangkat kita sekalian. Dalam satu camp pengungsian karena berbagai tragedi masalah, kehilangan harta, kehilangan orang terdekat, hampir tidak ada bantuan makanan. Anak-anak sangat menderita. Yang paling trauma kadang-kadang anak-anak. Anak-anak tidak tahu bagaimana, dia sangat ketakutan. Orang kadang-kadang kalau trauma, dia ditanya, udah bengong, udah blank, tanya, kamu mau kemana? Nggak tahu. Siapa namamu? Nggak tahu. Di mana alamatmu? Nggak tahu. Manusia kalau begitu cemas, begitu trauma, dia tidak tahu apa-apa. Kalau dikatakannya mau pulang kemana? Rumahku udah gak ada. Siapa bapakmu? Bapakku udah dipanggil, semua juga gak ada, tinggal dia. Siapa teman? Gak ada. Jadi tiket pengungsian adalah anak-anak yang trauma. Dia dipukul, dia tidak tahu siapa, tidak ada di bapaknya, mamanya, semua tidak ada. Anak-anak itu terlantar di camp karena dia trauma, begitu takut. Dia berpikir tidak ada makanan sekian hari, tidak makan. Satu kali datang pertolongan, dibawa makanan ke anak-anakku. Mereka senang, dia makan. Apa yang dikasih langsung digenggam dan dia makan. Ada kalanya dia ragu menghabiskan makanan itu. Kalau aku habiskan sekarang, apa nanti? Apa besok?
Dan relawan itu berkata, makan semua, makan sampai kenyang. Dan mereka terus melihat ke bungkusan kotak-kotak yang ada. Apa yang ada di sana ya? Mereka berharap apa lagi dikasih. Ini udah habis, dia bilang makan. Menjelang malam, anak-anak tidak ada yang tidur. Tidur semua ya, tidurnya. Tak ada yang bisa tidur. Semua mereka memperhatikan. Dibilang relawan itu, tidur kalian. Besok ada lagi makanan. Gak usah takut, tapi tidak ada tidur. Saking traumanya. Kalau sempat orang ini yang datang ini meninggalkan kami anak-anak ini, kemana? Kemana kami? Apa yang makan? Mama tidak ada, paket semua tidak ada. Kemana kami? Akhirnya adalah seorang relawan yang sangat baik hati. Diambil berbagai makanan, roti, ditaruh ke tangan anak-anak itu. Nah, pegang. Kamu pilih yang mana? Sekian banyak roti, makanan. Pegang, pegang, pegang. Sekarang sudah ada di tangan kan? Sekarang tidur ya. Semua anak-anak itu memeluk roti dan mulai mereka tidur. Bisa ya? Karena di dalam diri mereka sudah ada di tangan roti, makanan untuk besok. Barulah dia bisa tidur. Begitulah kalau ada traumatik. Kita bisa gak percaya sebelum ada bukti. Kalau tadi Ibu akan, aku gak percaya dok, tolong ini lagi, tolong ini. Itu memang kalau kata dokter traumatik, benar. Saudara, itulah perlunya kita beriman. Amin. Jangan selalu kita benar. Kalau itu kata yang lebih tahu, bisa saja mereka silap. Tetapi kalau mereka silap, hari esok masih ada untuk periksa lagi. Amin. Masih ada. Tidak hanya di situ tempat berlomba. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi memang. Orang bisa lupa, bisa silap, bisa salah. Tetapi Tuhan tetap memperhatikan anak-anak Tuhan secara kasih. Jadi apa yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita ini menghadapi situasi sekarang, saudara? Kita semua menghadapi situasi yang berbeda-beda. Tiap pribadi, tiap keluarga punya masalah sendiri. Ya, punya wadah tersendiri. Dan pelayanan punya wadah tersendiri. Kadang-kadang Bapak Gembala berpikir gimana nih Bapak-Bapak di gereja ini, padahal sumber berkat dari Bapak-Bapak ini yang bisa memotivasi, karena dia kan the leading, ya, the leader, semua ada di belakang dia. Kalau yang miring di mana? Yang membawa gerobak ini kan Bapak-Bapak. Berapapun Bapak-Bapak yang mau nanti beribadah, mau Bapak atau mau pria, mau 2, mau 3, berapapun, tapi tekad Bapak Gembala, mari kita Bapak-Bapak jadi sumber berkah. Amin. Kita sudah ditakdirkan menjadi the decision maker, jadi pemimpin, jadi the leader. Semua pemimpin di Alkitab itu laki-laki. Semua. Memang kekuatan iblis mau mencoba membuat laki-laki itu tidak seperti laki-laki. Kalau boleh lihat tampilan laki-laki di zaman sekarang ini. Sebab kalau itu jatuh pemimpin memang semua kena dampaknya. Semua kena dampaknya. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan seperti ayat 7 tadi, tetapi aku ini akan menanti-nantikan Tuhan. Artinya menanti-nantikan Tuhan, kita harus fokus kepada Tuhan. Fokus kepada arahan Tuhan sebagai kekasih.
Tuhan yang sanggup menolong kita, sebab Tuhan itu lebih besar dari setiap persoalan kita. Amin Bapak Ibu. Ini lebih besar. Seperti pujian mengatakan, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak pernah tinggalkanku seorang diri. Lanjut. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Mungkin di akhir tahun ini saudara perlu flashback. Ingat, tadi Ibu Pinus Borjunta dia mereview 3 tahun lalu. Tapi kalau mau di-review jauh-jauh lagi, sebelum ketemu sama Bapak Martinus Penlobang, bagaimana? Bagaimana waktu ketemunya kondisi mantan pacar, dan setelah jadi milik nggak pacar lagi? Itu hidup itu saudara. Dan kalau sekarang seolah tidak ada apa-apa lagi, jangan diaminkan. Gitu-gitu ada kok mereka pulang kampung. Hebat itu. Nggak tahu juga kita cuaca di sana, tapi itulah iman mereka berdua lagi. Bukannya juga kuat kali, tetapi itulah iman mereka, nekat. Tapi itulah pastilah sehat-sehat. Jauh ada ke Polres saja, mereka bergandeng tangan, walaupun di sana pun sakit-sakit tak bawa apa-apa. Dan dia waktu pulang bapak lebaran nanya, mana oleh-olehnya? Gak ada saudara. Yang bisa di sana gak dapat, yang di rumah lenyap. Memang mengerikan. Yang diharapkan anaknya pun mengecewakan. Tetapi iman jangan ditinggal. Amin. Jangan ditinggal. Mari kita fokus tetap menanti-nantikan Tuhan. Jangan berputus asa. Kalau kita ini gampang berputus asa, sakit. Amin. Sakit. Yang mahnya lah datang, asam lambung naik. Yang diam-diam aja, merenung. Yang jadi malas kerja, bukan hanya malas kerja, tak mau mandi. Ya, kalau terganggu pikiran, tak mau mandi. Diajak ngomong kan bisa nyambung. Pokoknya tegang terus, serius sendiri, dibawa bayang-bayang. Sementara yang menyakiti kita, yang melukai kita, senyum-senyum ketawa. Orang aja yang melukai kita, yang ingin kita senang-senang, ngapain kita menjadi terbawa arus? Kita harus maju. Amin. Tuhan pasti pelihara jemaat. Pasti pelihara jemaat. Yang kedua, mari kita optimis. Ya, kalau tadi dikatakan kita fokus, apapun fokus, iring Tuhan fokus, bekerja fokus, semua kita harus fokus. Yang kedua, kita memang harus punya optimis, jangan pesimis. Selalu berpikir negatif, tak mungkin, tak ada itu, tak bisa, tak mungkin dapat. Kita tidak diajari seperti itu. Kita diajar untuk berpikir optimis, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya kepada kita. Pertolongannya itu adalah ya dan amin dan pasti.
tidak mungkin tidak jadi. Ibrani pasal 6 ayat 19. Kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 berkata, kita pegang ayat ini. Pengharapan itu digambarkan adalah sauh yang kuat. Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi dalam hidup ini kita mesti fokus kepada Tuhan dan optimis. Harus ada pengharapan. Saudara, jangan gampang putus asa, jangan gampang mandiri, jangan gampang marsak, jangan gampang manarita, kata orang Korea. Sikit-sikit manarita, mamerengon, mambegion. Anak Tuhan tidak seperti itu. Pengharapan itu adalah sauh. Apa itu sauh? Sauh ada dua arti. Sauh pertama bisa dimakan, buah sauh ya. Yang kedua nggak bisa dimakan karena dia dari besi. Sauh untuk menahan kapal, jangkar, turunkan ke dasar laut. Kapal besar mesti ada sauhnya, jangkarnya. Jadi dia punya pengharapan bahwa dia tidak akan goyah. Kapal sebesar pesiar apapun, di tengah gelombang apapun yang menerpa pantai, atau dia mungkin mau parkir di tengah lautan yang ganas, dia harus berhenti, mungkin isi minyak bahan bakar, parkir dia. Apa yang terjadi? Sauh atau jangkar ditaruh ke dasar laut sedalam apapun, dia harus nyampe dan dia akan mengait bebatuan atau karang yang ada di dasar laut. Dan ombak apapun tidak membuat kapal itu goyah atau lari di bawah angin atau arus. Jadi pengharapan kita itu tetap akan kita dapat, tidak terbuang. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jiwa kita merasa tenang kalau masih ada pengharapan. Tapi kalau udah berputus asa, apapun yang dikasih dia tidak mau. Udah mati aja. Dikasih makan gak mau, kasih obat gak mau, udah gak apa-apa. Tapi kalau orang punya pengharapan, walaupun minim yang didapat, tapi karena dia optimis dan percaya, dia mendapatkan aman bagi jiwa kita. Lanjut. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dilabuhkan sampai, pengharapan kita terwujud sampai ke belakang tabir. Di dalam bait Allah, apa yang ada di belakang tabir? Dalam 3 petak bait Allah. Pertama ada halaman, yang kedua ruang kudus, yang ketiga ruang maha kudus. Untuk masuk dalam ruang maha kudus, tempat ada di situ tabut Allah, tempat imam besar boleh masuk, yang lain nggak boleh masuk ke belakang tabir itu. Itu gambaran kehadiran Tuhan. Pengharapan kita terpenuhi sampai ke belakang tabir di mana ada Tuhan. Ini juga menggambarkan pengharapan kita di dunia selama kita datang sama Tuhan. Sampai kita ke belakang tabir dua-dua kita, Tuhan masih menjawab dua-dua kita. Karena sampai ke belakang tabir. Amin. Jadi jangan berpengharapan. Pengharapan itu yang membuat bapak-bapak semangat. Amin. Amin. Ya karena adalah pengharapannya, aku harus keluar, aku harus bekerja, aku harus dapat ini. Itu ada semangat, ada optimis, ada kegerakan. Mungkin juga ibu-ibu masih optimis. Aku optimis anakku ini nanti begini. Bergerak semua untuk itu. Semua bergerak ke situ. Itu namanya berpengharapan. Sampai ke belakang tabir. Artinya sampai ke tempat yang tidak mungkin kita sampai
tapi sampai. Itulah di mana Tuhan hadir. Biarlah firman Tuhan ini di akhir tahun ini tetap kita bersukacita. Amin. Hadapi semua yang ada dan berpengharapan kita boleh dapat mujizat-mujizat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kusadar tak semua dapat aku miliki. Memang saudara, kita perlu